Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Asramadani dengan NIM 14014222247. Di sini saya akan melaksanakan simulasi mengajar mengenai materi KPK dan FPB untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bilangan dan olah data yang diampu oleh dosen Ibu Elok Farihasari, SPD SI MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Ibu. Nah, Ibu, bagaimana nih kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah, biasa. Sehat, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita akan belajar matematika anak-anak. Nah, sebelum itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mengabsen anak-anak semuanya. Kalisa hadir? Hadir. Dinasti hadir? Hadir. Faksal hadir? Hadir, Bu. Oke, sudah hadir semuanya. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu biar lebih semangat gitu ya. Nah, kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Nah, nanti bisa ditirukan ya sesuai yang ada di video. Oke, 1, 2, 3 kita bernyanyi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiga di bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, maju. Oke. Oke, sudah semangat kita awali pembelajaran pagi ini dengan lagu Garuda Pancasila. Agar apa? Agar kita bisa nasionalismenya lebih terpupuk, nasionalismenya bisa timbul sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, setelah tadi sudah bernyanyi untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah udah ada yang tahu nih ini bakal membahas tentang apa? KPK dan FPB. Benar banget. Udah ada ya di TV terpampang nyata bahwa kita akan membahas mengenai KPK dan FPB. Nah, sebelum itu kan kemarin udah pada paham ya mengenai kelipatan faktor serta faktor persekutuan. Nah, jadi kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya kelipatan bilangan. Contohnya bilangan kelipatan 2 itu apa? 4. Benar. Nah, benar. Jadi paham ya? Terus lanjut, yaitu adalah faktor bilangan. Semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Artinya bilangan itu habis dibagi bilangan tersebut. Nah, contohnya adalah faktor bilangan 4 itu apa aja? Ada 1, terus 2, ada 4. Seperti itu. Jadi karena 4 dibagi 1 jadinya 4, 4 dibagi 2 jadi 2, 4 dibagi 4 jadi 1. Seperti itu ya. Lanjut, kita akan membahas mengenai kelipatan persekutuan. Kelipatan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan tersebut yang nilainya sama. Serta faktor persekutuan yaitu adalah dari dua atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan tersebut yang nilainya sama. Oke, langsung kita menuju ke contohnya aja. Jadi di sini bisa dilihat kelipatan persekutuan yaitu adalah kelipatan yang sama.
10 dan seterusnya ya, dan seterusnya, lalu kelipat 5 dan 5, 10, 15 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 5 yaitu adalah yang sama. Anak-anak, berapa yang sama? 10. 20. Benar. Oke, benar ya. Jadi kita cari kelipatan dari kedua bilangan tersebut yang sama. Terus lanjut untuk faktor persekutuan, yaitu adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya itu sama. Nah, contohnya faktor dari 16 ada berapa? Bisa disebutkan? 1, 2, 4, 8, 16. Lalu ada faktor dari 20, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20. oke. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 itu ada yang sama. Yang sama ya anak-anak? Ada 1, 2, dan 4. Oke, udah paham sama tadi itu ada kelipatan bilangan, lalu faktor bilangan, kelipatan persekutuan, serta yang tadi ada faktor persekutuan. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai KPK. Siapa yang udah tahu KPK itu apa? Belum tahu? Oke, kita akan membahas pada pagi hari ini mengenai KPK dan FPB. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, di mana kelipatan tersebut kita mencari persekutuan bilangan yang terkecil. Contohnya, langsung aja ya, kelipatan 4 dan 10. Kelipatan 4 itu ada apa saja? 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Oke. Kelipatan 10 ada 10, 20, 30, 40, 50, 60. dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan dari 4 dan 10 itu yang sama nilainya atau angkanya, bilangannya yang sama ada apa? 20. Ya, 20. Ya benar, 20. 40 sama 60. Benar. Nah, cara lain menentukan KPK yaitu dengan cara menggunakan common factor. Nah, caranya seperti ini anak-anak. Jadi kalau contohnya ini ada KPK dari 8 dan 12, 8 itu ada faktornya ada 2, berarti 2 dikali 4, lalu lanjut 2 dikali 2. Lalu untuk yang 12, 2 kali 6, 2 dikali 3. Nah, ini adalah hasilnya. KPK, ingat-ingat yang sama angkanya paling besar, lalu angka yang lain itu diikut-sertakan atau itu dikalikan. Jadi KPK dari 2 dan 2 KPK dari 8 dan 12 yaitu adalah 24. Contoh lagi masih belum paham banget ya. Jadi contoh selanjutnya yaitu adalah KPK dari 4 dan 10. Ada yang bisa menjelaskan di sini? Dinasti mungkin? Faktor dari 4 itu ada 4 itu 2 dikali 2. Terus 10 itu faktornya apa aja? 2 dikali 5. Oke, nah sudah ditentukan ini semua. Kita akan mencari apa tadi? KPK. Berarti KPK tadi adalah faktornya yang paling besar dikali dengan nilai yang lain yang tidak sama. Nah, 2 pangkat 2 dikali 5 adalah 20. Oke. Nah, Ibu di sini membawa kalender yang merupakan media ajar Ibu untuk membahas mengenai KPK dan FPB. Mau tahu gunanya kalender ini untuk apa? Mau? Mau tahu? Nah, nanti akan Ibu jelaskan setelah pembelajaran FPB ini. Nah, FPB tadi sudah KPK, sekarang FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Salah ya? Jadi FPB adalah faktor yang bersekutu atau sama yang ada di antara beberapa bilangan bulan. Nah, dicari yang terbesar. Contohnya faktor dari 4 dan 10. 4 tadi kan kalau difaktorkan itu faktornya ada 1, 2, dan 4. Lalu faktor dari 10 apa aja? 1, 2, 5, dan 10. Jadi bisa dilihat FPB dari 4 dan
dengan pohon faktor. Oke, ini ya. Tadi benar, KPK FPB dari 4 itu kan 2 dikali 2, 10 itu adalah 2 dikali 5. Jadi FPB-nya adalah 2. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit cara untuk membedakan soal cerita antara KPK dan FPB. Di mana nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau KPK itu cirinya di soal itu ada bersama. Kapan kejadian terjadi bersama lagi? Artinya contoh, dinasti ingin melakukan renang. Contohnya ya, kalau ini ya, dinasti berenang 2 kali seminggu. Marcel berenang 4 kali seminggu. Mereka berenang itu bersama-sama pada tanggal 7. Nah, untuk mencari bagaimana mencari kapan mereka akan berenang lagi kembali secara bersama-sama, itu menggunakan cara KPK. Jadi nanti akan diketahui KPK dari 2 dan 4 lalu ditambahkan dengan 7. Lanjut yaitu adalah FPB. Di soal cerita itu ada cirinya dari soal FPB, yaitu adalah jumlah paling banyak atau ukuran terpanjang. Langsung saja menuju soalnya. Langsung saja menuju soal yang pertama, yaitu adalah mengenai permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Tadi ciri-ciri dari soal KPK apa? Ada bersama, benar. Ini kita baca ya. Ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Ini ada ciri dari soal cerita KPK, yaitu adalah kata bersama. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi? Caranya adalah dengan menggunakan pohon faktor. Nah, pohon faktornya ini seperti ini. Tadi 45 hari pakan ayam. Berarti faktor dari 45 dan faktor dari 60. Didapatkan seperti ini. 45 berarti faktornya ada 3 kali 15, 3 dikali 5. Kalau ada 60, 2 kali 30, 2 dikali 15 dan 3 dikali 5. Nah, didapatkan hasil seperti ini. 3 kali 3 kali 5 yaitu 3 kali 3 kali 5. 60, 2 kali 2 kali 3 kali 5 yaitu 2 tambah 2 dikali 5. Oke, tadi KPK adalah dicari pangkat terkecil. Pangkat terbesar. Pangkat KPK tadi itu disuruh mencari pangkat terbesar dan angka yang lain itu disertakan. Ini 2 di pangkat 2 atau tidak ada yang sama. Di atas tidak ada 2 pangkat yang lain. Jadi taruh 2 pangkat 2 dikali 3 ada 2 ini. Cari yang paling kecil. Cari yang paling besar. Karena kita akan mencari KPK. KPK itu akan mencari yang besar. Kebalikannya, jadi kalau KPK itu walaupun singkatannya terkecil, kita akan cari yang paling besar. Seperti itu ya. Dikali 5, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kali 5 yaitu adalah 120. Nah, gimana kok bisa mengetahui pada tanggal berapa ayah akan membeli pakan ayam ikan secara bersamaan lagi? Ditambahkan dengan 1 Juni. Ini hasil ini ditambahkan dengan 1 Juni. Jadi ayah itu akan membeli pakan ayam ikan secara bersamaan lagi setelah 180 hari, yaitu 28 November. Seperti itu. Tadi sudah membahas mengenai KPK. Sekarang kita akan membahas mengenai FPB, di mana contoh atau ciri dari soal cerita FPB yaitu adalah membagi. Ya,
coklat, dan 26 kue keju. Ibu akan membagikan kedua jenis kue tersebut kepada beberapa anak sama banyak. Berapa jumlah anak paling banyak mendapatkan kue dari ibu? Nah, karena ini sudah ada beberapa anak sama banyak, dan kita ingin membaginya seperti itu, kita menggunakan cara FPB. Tadi kita sudah mencari soal mengenai KPK, sekarang kita FPB. 24 dan 30. Nah, 24 kita turunkan menjadi 2 dikali 12. 12 kita turunkan lagi, faktornya ada 2 dikali 6. Faktornya lagi dari 6. 2 dikali 3. Lanjut, yaitu ada 36. Faktornya 36 yang paling kecil 2 dikali 18. Faktornya yang terkecil lagi dari 18. 2 kali 9. Nah, yang 9 faktor yang paling kecil yaitu adalah 3 kali 3. Benar. Jadi kita dapatkan 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 yaitu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 36 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Tadi KPK kita paling terbesar. Kita kalau FPB berarti cari yang paling kecil, yang sama yang paling kecil. 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 yang paling kecil yang mana? 2 pangkat 2. Nah, ditaruh di sini. 3 dan 3 pangkat 2 yang paling kecil berapa? 3. Ditaruh di sini. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi berapa? Jumlah anak paling banyak mendapatkan kue dari ibu adalah 12 anak. Oke. Sudah. Terus habis itu Oke, lanjut setelah kita paparkan materi mengenai KPK dan FPB, Ibu akan melatih pemahaman kalian dengan lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Nah, ini Ibu akan membagikan lembaran kertas yang akan kalian isi dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah sini. Nanti atau bisa dibaca di TV saja. Nah, Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakannya secara berkelompok selama 15 menit. Oke, anak-anak tadi sudah mengerjakan KPD dari Ibu ya. Sudah apa belum nih? Sudah. Nah, ini Ibu pengen melatih kalian untuk berbicara di depan. Salah satu saja yang mau siapa? Saya. Oke, Dinasti bisa ke depan ya untuk menjelaskan nomor berapa yang mau dikerjakan. Nomor 1, Bu. Nomor 1. Oke, kita tutup dulu jawabannya. Ini jawaban. Oke, Dinasti akan menjawab nomor 1. Bisa dijelaskan Dinasti nomor 1 jawabannya seperti apa dengan menggunakan lawan faktor. Jadi, ada Dava berjalan setiap 4 hari sekali, sedangkan Bella berjalan setiap 6 hari sekali. Waktu berjalan bersama-sama mereka pada tanggal 15 Juli 2018. Ya. Selanjutnya, kapan Dava dan Bella akan berjalan bersama-sama lagi? Gimana? Di sini ada 4 hari dan 6 hari sekali. Ya, ini pakai cara apa? KPK atau FPB? Pakai KPK. Oke, benar. Lanjut. 4 difaktorkan menjadi 2 dan 2 atau 2 pangkat 2. Kemudian 6 diturunkan dicari faktornya ada 2 dan 3. KPK
KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3 yaitu 12. Selanjutnya tanggal mereka berjalan bersama lagi yaitu 15 Juli tahun 2018 ditambah 12 hari tersebut. Jadi mereka akan berjalan bersama-sama pada tanggal 27 Juli 2018. Oke, tepuk tangan dulu. Kita cek jawaban dari Dinastia. Ya. Oke, udah benar. Tadi udah difaktorkan 4 dan 6, lalu dicari KPK-nya, lalu ditambah dengan 12 hari faktor hasil dari KPK-nya. Jadi hasilnya yaitu dapat jalan dan kamu akan berjalan untuk kedua kalinya pada tanggal 27 Juli 2018. Seperti itu. Oke, setelah Ibu menjelaskan anak-anak anak-anak menjawab serta mengerjakan KPD, mempresentasikan juga Ibu ingin memberikan penguatan mengenai KPK dan FPB. Jadi KPK tadi adalah singkatannya dari apa? Kelipatan Kesatuan Kecil. Nah, kalau KPK itu nanti dicari nilai yang paling besar. Oke, lalu ciri dari soal-soal KPK itu adalah apa? Sama-sama. Oke, benar ya. Lalu selanjutnya yaitu ada FPB. FPB singkatan dari Faktor persatuan besar. besar. Tapi nanti dicari faktor yang paling Kecil. benar. Oke gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, sudah KPD juga. Nanti Ibu ada soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Seperti itu ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa menerima ilmunya dengan baik dan bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan contoh-contoh KPK dan FPB tadi. Seperti itu. Jika ada salah-salah kata Ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.